bisa meraih kesuksesan dan keberkahan tentunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan Universitas Putra Bangsa dalam program unggulannya e-Talk UBB, Sharing for Inspiring. Dan pada kesempatan hari ini ya, tentunya UPB konsisten menghadirkan narasumber-narasumber yang menginspirasi. Telah hadir di hadapan kita seorang guru dari salah satu sekolah ternama di Kabupaten Kebumen. Beliau adalah Bapak Tri Ngudi Prasetyo. Terima kasih. Selamat datang Pak Tri. Selamat datang, kabar sehat? Alhamdulillah. Gimana dengan Pak Eko? Alhamdulillah selalu ceria Pak Tri. Ya, apalagi ditemani seorang motivator ini. Sedikit prolog dulu ya, bahwa Pak Tri ini ngajar di SMA Negeri 2 Kebumen atau lebih dikenal dengan Semanda. Mungkin kita sudah tahu semua ya bahwa Semanda adalah salah satu sekolah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai segudang prestasi di bidang olahraga. Amin. Ya, tidak hanya Kebumen, mungkin di luar Kebumen juga sama. Ya, tepuk tangan dulu buat Semanda. Terima kasih. Dan tentunya di balik prestasi-prestasi yang luar biasa itu ada sosok seorang guru yang mengampu, yang membina, siapa lagi kalau bukan Bapak Tri Ngudi Prasetyo. Terima kasih. Dan saya ingin tahu nih Pak Tri, Bapak kan ngajar olahraga di SMA 2 ya? Iya, betul. Gimana sih caranya ini mengubah potensi-potensi yang ada menjadi sebuah prestasi? Ini tipsnya bagaimana? Biar nanti teman-teman Sobat Inspirasi di rumah ini bisa meniru, bisa meneladani, bisa menginspirasi. Jadi ceritakan tipsnya ataupun rumusnya gimana, coba. Siap. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Eko dan rekan-rekan dari UPB. Tadi saya ingin menanggapi dulu yang disampaikan di prolog tadi bahwa terkait dengan prestasi-prestasi Semanda, bahwa ini adalah kerja tim. Jadi kerja tim. Ya. Saya hanya bagian kecilnya saja di situ. Kemudian bahwa prestasi-prestasi itu memang tidak instan tapi butuh desain. Karena kalau instan itu hanya 1-2 kali selesai. Tapi kalau desain bagaimana itu bisa berkelanjutan. Adapun di tim Semanda sendiri ini ya tentu saja dikomandoi oleh pimpinan tertinggi, kepala sekolah yang tentu saja ini akan mensupport bagian-bagian dari kita. Kemudian di lainnya adalah nanti di guru PJOK sebagai salah satu penggerak di kegiatan olahraga ada saya, Pak Darto paling senior, kemudian Pak Wawan, Pak Fikri. Nah, itu adalah tim dibantu seluruh warga SMA 2 Kebumen termasuk siswa-siswinya. Adapun tadi yang disampaikan ditanyakan terkait dengan tipsnya, tentu saja ini yang kami lakukan adalah sebagaimana mungkin sekolah lain juga sudah banyak membuat, yaitu terkait dengan membuat dari desain dari ekstra, pemaslahatan kita, pemilihan dari masing-masing siswa memiliki potensi apa sih. Jadi kita sebenarnya tidak hanya fokus olahraga saja, banyak ya. Sekolah itu tinggal memfasilitasi saja. Bahwa prinsip setiap individu pasti punya potensi, setiap siswa punya potensi. Nah, itu kita jadikan modal. Bagaimana mengelola potensi itu? Iya, karena termasuk di olahraga itu ketika penerimaan peserta didik, kita ada angket, ada tes, sehingga mana yang akan potensi kepada bidang seni, mana bidang olahraga. Olahraga pun banyak cabangnya. Ada futsal, voli dan seterusnya. Setelah itu kita tentu saja akan menyiapkan fasilitasnya. Nah, SMA 2 Kebumen beruntung memiliki luas wilayah yang cukup, lapangan yang lengkap, peralatan yang memadai. Kita tinggal menunjang dengan pembina. Pembina kita tidak hanya dari dalam SMA 2 saja, tapi juga mengundang pembina-pembina yang betul-betul expert di bidangnya, kemudian memiliki lisensi, sehingga nanti
lebih terarah dan potensinya lebih tergali. Kenapa kita ya selama ini konsisten di bidang olahraga itu salah satunya itu. Oke. Jadi boleh saya simpulkan banyak faktor ya Pak Tri ya. Iya. Jadi banyak faktor, tidak hanya satu orang guru atau mungkin beberapa kegiatan, tetapi semua butuh proses. Betul. Ada support system yang bagus, ada dukungan yang bagus pula dari siswanya, dari gurunya. Betul. Dan dari fasilitas prasarana juga, semuanya harus sama-sama mendukung ya Pak Tri ya. Bersinergi dan Bersinergi. semua saling mendukung. Contoh sekarang semua guru mapel saja ya. Ini terima kasih kami pada rekan-rekan guru mapel yang lain pun tetap apapun potensinya. Kita punya potensi di olahraga salah satunya. Ketika mungkin ada mapel-mapel tertentu dengan bentrok dengan kegiatan kita persiapan, ini tentu saja ada dispensasi itulah yang salah satu bentuk support yang nantinya membuat kita lebih maksimal. Begitu. Oke ya, itu sobat inspirasi ya. Itu. Kita sapa dulu sobat inspirasi. Jadi kuncinya itu dengar ya tadi ya. Nah, khususnya ini yang di luar sana, baik keluarga dari Semanda ataupun yang sekolah lainnya, kuncinya itu. Kenapa kita bisa merubah potensi menjadi sebuah prestasi? Harus banyak dukungan, harus saling bersinergi dari berbagai aspek. Tidak instan, harus ada prosesnya. Bahkan kalau perlu kita mendatangkan pembina-pembina dari luar gitu ya. Tetapi menurut kami ya, menurut riset kami kami sudah melakukan riset ini Pak Tri ya. Waduh. Jadi mantap. Ternyata dari responden kami ya, ada siswa SMA 2 ataupun dari alumni, bahwa salah satu sosok yang menginspirasi atau yang memberi semangat salah satunya adalah Pak Tri Ngudi ini. Kalau enggak percaya, saya punya buktinya ini sobat inspirasi. Buktinya apa nih? Buktinya tim, ada nggak tim? Ya. Jangan-jangan ini silahkan. Ada buktinya nih. Ya, jadi salah satu alasan kami mengundang Bapak ini ya dari riset ini ya. Riset ini kami lakukan. Jadi tidak sembarangan kami mengundang narasumber begitu. Oke, bisa diputarkan. Oke, saya tunggu buktinya dulu. Nah, ini dia. Saya memiliki guru yang sangat menginspirasi, yaitu Pak Tri Ngudi Prasetyo. Pak Tri Ngudi merupakan guru yang menginspirasi bagi saya. Ya, beliau adalah Pak Tri Ngudi. Beliau merupakan guru saya di SMA Negeri 2 Kebumen. Beliau mengajar mata pelajaran olahraga pada saat saya kelas 10, sekaligus merupakan wali kelas saya. Saya pun pernah diampu beliau selama 1 tahun mata pelajaran olahraga. Pak Tri Ngudi bertempat tinggal di Rawakele, Kabupaten Kebumen. Menurut saya, beliau adalah orangnya berkarakteristik disiplin, tegas, tetapi orangnya menyenangkan. Cara mengajar beliau memanglah asik dan tidak suka bertele-tele. Pak Tri merupakan guru yang sangat tegas, disiplin, dan menghargai waktu. Buktinya, rumahnya yang cukup jauh dari sekolah, beliau tetap datang tepat waktu. Dan beliau sangat berusaha dalam mengajari murid-muridnya atau peserta didiknya supaya mengerti atau paham apa yang ia ajarkan. Kalian tahu nggak sih, beliau pernah menjadi wasit nasional loh, keren kan? Nah, oleh sebab itu, saya sangat kagum dengan sifat dan ilmu yang dimiliki. Pokoknya beliau terbaik. Pesan untuk Pak Tri yaitu terus semangat dalam membina talenta-talenta muda di cabang futsal. Dari saya untuk Pak Tri, teruslah berkarya hingga banyak prestasi yang baru yang bisa dihasilkan. Pesan saya untuk beliau yaitu semoga beliau tetap menjadi guru yang baik, sabar, serta menjadi suri tauladan bagi anak didiknya. Pesan untuk beliau, semoga sehat selalu dan tetap menjadi guru yang asik dan guru yang disiplin. Terima kasih. Oke, itu dia. Terima kasih. Jadi ini Pak Tri ya, kenal dengan mereka?
Kalau secara wajah kenal semua. Pasti itu. kenal ya. Kenal Tapi semua masih. mungkin kalau guru nggak hafal nama siswa Tapi kalau itu nama wajar ya. Kalau nama ya nggak Ada. semuanya, tapi Nggak semuanya. beberapa masih. Coba yang tahu siapa yang tahu? Itu tadi terakhir Anif. Anif, ya. ya. Ada Septian, ada Tunggul, yang Putri saya lupa malah. Oke, kayak yang Putri sudah di luar kota itu ya. Kalau nggak salah di Semarang, ada di Magelang atau di mana. Ini ngomong-ngomong ngambilnya dari mana ini? Ada tim itu semua ya. Itu Pak Jimin kemarin jalan-jalan sama Mbak Nova ya. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi buat Pak Tri dong. Nah, ini ngomong-ngomong Pak Tri ya, tadi sempat disinggung ini sama salah satu alumninya bahwa Pak Tri ini ternyata seorang wasit ya, wasit bahkan wasitnya wasit nasional. Luar biasa ini sobat inspirasi. Jadi mungkin kita kupas di sini ya, kita buka lagi bahwa Pak Tri itu ternyata seorang wasit nasional. Bener nggak Pak Tri? Betul. Alhamdulillah. Ini dari Kebumen hanya Pak Tri kalau nggak salah. Ya, jadi mungkin saya ceritakan Oh sedikit ya, ya. silakan. Jadi ini kenapa saat ini saya juga banyak fokus ke pembinaan olahraga. Salah satunya adalah dendam saya ketika dendam Pak. Iya. Wah, gimana ini dendam? Jadi dendam ketika kita kecil ingin ada fasilitas atau ingin prestasi lewat olahraga masih sangat sulit waktu itu ya, karena sistemnya kan kita hanya kegiatan-kegiatan sangat susah ketika saya sekolah ya, baik sampai SMA di Kebumen ini atau bahkan di Indonesia event kan susah. Nah ketika itu saya terus merantau di Jakarta. Nah disitulah saya mulai ada kesempatan. Nah tapi ketika saya memulai jadi atlet ya, berseleksi dengan para pemain-pemain yang ada labelnya ex Suratin Persija, ex Suratin Persita, saya merasa ini sudah kalah start, sehingga saya alihkan untuk kemana? Akhirnya saya pilih wasit. Oh, gitu. Tetap di sana saya tergabung latihan dengan mereka, tapi ketika ada kesempatan untuk latihan wasit dan ada pengembangan, kemudian ada pengambilan lisensi, saya ikut karena target saya adalah nasional. Oke, saya stop dulu. Ini saya ngambil satu kesimpulan bahwa kita ya atau Pak Tri Ngudi tadi mencontohkan harus pandai-pandai mengambil kesempatan dimanapun. Ketika ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil ya. Ada peluang dicoba, begitu ya Pak Tri ya. Betul. Jadi karena tadi Pak Tri di tengah kesibukannya, di tengah ketertinggalannya, dia melihat ada peluang lain dan itu diambil. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang dilanjut Pak Tri ceritanya. Ini menarik sekali. Iya, jadi ini mumpung ada tempat sharing ya. Jadi mudah-mudahan ini bagi teman-teman, adik-adik atau anak-anakku semua, kalau ada hal-hal sesuatu kekurangan kita, jangan cepat menyerah. Nah, karena kesempatan saya waktu itu juga sedikit untuk menjadi pemain, ya paling hanya mentok-mentok di kampus begitu prestasi. Saya alihkan untuk ke wasit. Memang butuh mental dan ini kuat. Jadi saya betul-betul ketika merantau ke Jakarta pun tidak ada banyak kenalan, tidak banyak saudara ya, tapi modal kita adalah tekad yang kuat ya dan keyakinan ya. Yang penting kita tidak membuat banyak masalah tapi percaya diri. Nah, ketika di kesempatan menjadi wasit itu kita C2 itu awalnya dari sepak bola. Sepak bola itu saya ambil C3 di 2003, itu saya masih mahasiswa baru. Kemudian 2004 saya ada kesempatan, tadi ada kesempatan kursus wasit nasional pertama di Senayan. Nah, saya ambil. Masuk gitu ya? Iya, mungkin itu sudah menjadi jalan ya. Yang lain saya ajak teman nggak ada yang mau. Saya termuda ketika itu. Instruktur juga dari Malaysia. Saya ambil terus mulai di situ saya memiliki 2 lisensi, bola dan wasit. Sampai dengan C2 2006 itu tingkat daerah di DKI, kemudian C1 2009 untuk bola. Jadi saya punya 2 lisensi wasit nasional, sepak bola dan futsal. Alhamdulillah langkah ini
pertama adalah saya bisa di Jakarta itu bisa mandiri. Karena apa? Ya dari situ saya bisa sebagai mahasiswa bisa mendapatkan lah beberapa hal terkait dengan untuk mencari sesuap nasi gitu. Oke. Nah, jadi itu kemudian ada kemandirian itu. Kemudian setelah itu ada kesempatan di 2007 itu waktu itu Liga Pro futsal pertama kali. Di mana itu, Pak? Itu saya kesempatannya adalah tugas di Yogyakarta. Tugas di Jogja. Itu pun sebenarnya saya belum mendapatkan kesempatan hanya karena menggantikan senior. Ketika 2007 itu ada banjir besar di Jakarta yang hampir menenggelamkan sekian persen wilayah Jakarta, rumah-rumah tenggelam. Salah satu yang terparah lah ketika itu. Nah itu senior saya nggak bisa berangkat, akhirnya saya ada kesempatan panggilan untuk menggantikan. Nah di situ saya punya keyakinan saya harus ambil ini kesempatan terbaik. Kalau saya di penampilan pertama ini saya bisa menunjukkan kesempatan, ini akan berlanjut. Alhamdulillah sejak itu sampai dengan sekarang masih bertugas di Pro dan di PON Rio, kemudian PON Jawa Barat, dan mudah-mudahan PON besok juga ini masih dalam tahap seleksi. Amin. Oke, ya tepuk tangan dong. Ya, bisa bertugas di Papua karena ini masih tahapnya seleksi, karena setiap ini ada namanya penyegaran, itu adalah bagian dari seleksi, ada tes fisik, ada kebugaran jasmani dan juga terkait law of the game atau luar peraturan. biasa. Ini sampai saat ini, sampai prestasi yang sekarang saja Pak Tri belum menyerah. Dia masih mau mengambil kesempatan-kesempatan lain ya. Yang ini tadi diceritakan bahwa besok masih ada peluang untuk berjuang ya Pak Tri ya. Ya. Oke, ini ngomong-ngomong Pak Tri lagi. Ini kan tadi berbicara wasit. Padahal menurut informasi yang saya punya ya bahwa Pak Tri ternyata juga banyak pengalaman ini ya. Tapi sebelum sampai ke pengalaman, saya nunjukin satu foto dulu ini Pak Tri. Nah, ini foto saya melihatnya sepertinya kasihan banget. Ini sepertinya mau dijotos ini Pak. Ya. Ini kalau nggak punya mental pasti kelenger Pak. Ya kayak teman-teman saya ini lihat aja udah kelenger, apalagi kalau pada situasi yang seperti itu. Ya. Mungkin bisa dikasih pengalaman Pak, Ya. gimana cara menghadapi emosi, ya tentunya ini kan pertandingan yang penuh emosional ya. Emosinya kadang-kadang tak terbendung, ya siapapun bisa terhantam. Ya. Nah ini Pak Tri dengan tegas mengambil sebuah keputusan yang mungkin bisa beresiko kepada keselamatan seorang wasit. Betul. Monggo Jadi Pak, gini, boleh cerita Pak. wasit ini utama adalah mental memang. Mental. Jadi mental. Karena apa? Kita background wasit itu tuh banyak sekali. Ada yang guru, ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang bermacam-macam. Nah, badan besar saja tidak menjadi jaminan karena ketika di dalam pertandingan tekanan luar biasa. Tekanan pemain, tekanan penonton, belum supporter. Nah, ini foto ini adalah bagian kecil saja pengalaman. Ini adalah detik-detik krusial terkait dengan pengambilan untuk penalti. Ini ketika pemain merah nomor 2 ini melakukan pelanggaran dan kemudian saya juga berikan kartu. Ini kalau nggak salah di Seri Jogja itu 2018. Jadi hal-hal seperti itu memang yang utama adalah pada penguasaan kita dulu. Jadi mental kesiapan kita dulu. Jangan sampai. Karena apa? Saya pernah juga dapat ancaman. Ini kan futsal ya. Di sepak bola pun sama apalagi ya. Tekanan-tekanan itu sebelum pertandingan, setelah pertandingan ada teror-teror. Itu adalah bagian resiko tugas. Jadi kita udah siap aja. Jadi bahwa bagian resiko itu adalah kita sudah mengambil pilihan pada sebuah profesi, pada sebuah jalur yang kita pilih, ya, pilihan ya kita perjuangkan. Setelah kita perjuangkan ya kita pertanggungjawabkan. Begitu. Jadi ini adalah salah satu pengalaman, justru kalau lihat ini sih memang betul ya seperti tertekan gitu. Tapi kalau bagi saya itu adalah sebuah kenikmatan. Wah, tepuk tangan ini ya. Kenikmatan seorang wasit ya. Sobat Inspirasi. Ya, jika kalian ingin seperti Pak Tri ya. Ini bisa melatih mental, bisa menikmati setiap pekerjaan ya.
ini tentunya harus punya tips ya. Tips menikmati pekerjaan yang beresiko tentunya. Gimana ini Pak? Singkat saja. Ya, passion. Kita harus punya passion. Jadi ketika kita punya passion, kita akan menikmati apapun itu. Iya, kalau kita sudah punya passion, keahlian dilakukan dengan kegembiraan, itu hal-hal tadi yang kita takutkan itu akan tetap dinikmati. Sebagai contoh, saya punya beberapa kader. Saya lihat potensi bagus, fisik bagus, ya. Tapi karena dia passionnya tidak di bidang ini, wasit, iya, udah nggak bertahan lama gitu. Jadi memang begitu. itu adalah salah satunya. Kita harus punya passion. Oke. Gini Pak Guru ini kan guru olahraga, juga nyambi wasit, juga menurut informasi yang saya dengar ini ketua harian futsal Kebumen, ketua harian ABTI, pengurus AFF Jateng, koordinator Bimpres KONI, PSSI Kebumen, founder WMFA. Bahkan di desanya, di Rowokole sana, beliau menghandle sendiri Karang Taruna. Dengan, ya tepuk tangan dulu. Dengan kesibukannya, saya jadi tanda tanya ini, bagaimana beliau mengatur waktu, padahal kan dia seorang guru. Gimana Pak? Tipsnya apa Pak? Oke, terima kasih ya. Ini memang yang disampaikan nih dapat informasi dari mana ini? Ada Pak, tim riset kami, tim riset ya. Jadi sobat inspirasi, bahwa memang kita harus jangan berhenti pada satu titik ya. Guru itu jelas profesi utama ya, mendidik, mengajar, dan tugas-tugas administrasi lainnya. Tapi di luar itu kita bermasyarakat itu ya melalui kita, kalau melalui jalan saya, pilihan saya adalah melalui organisasi-organisasi. Nah, kenapa kita harus, walaupun banyak kita bisa memilih, kita sebenarnya jangan mau bergerak sendiri. Jadi cukup kita gunakan bergerak dengan lingkungan sekitar kita. Sebagai contoh, kalau saya di ketua harian futsal, bola tangan, di bidang wanita PSSI, kemudian di KONI, Binpres, belum di sekolahan ya. Kalau kita gunakan tenaga sendiri, habis, nggak akan berjalan. Tapi karena organisasi, kita gunakan lingkungan kita untuk bersama-sama bersinergi. Ya, di sini salah satu rekan saya ada loh, UPB yang hebat juga, yang sering menginspirasi saya itu, Pak Dani. Ada Pak Dani. Oh, orang itu. Sini Pak. Nggak apa-apa sini. Biar kelihatan di kamera. Ini salah satu backupan saya bidang organisasi nih. Sana. Ya, sini. Oke, ini. Banyak orang mengatakan kembar ya. Ini jangan salah, ini adalah ahlinya organisasi juga. Ahli organisasi. Luar biasa membuat saya memberikan dukungan. Organisasi itu nggak terlalu berat kalau kita bisa memanage dan bekerja sama. Itu aja intinya. Tepuk tangan dong. Ya, oke. Gini Pak Tri, tadi cerita pengalaman banyak ya. Tentunya ada hal yang paling berkesan ketika menjadi seorang guru. Itu apa? Dan di wasit apa? Ya mungkin pilih salah satu saja yang singkat. Ya. Oke. Ketika wasit, hal yang paling berkesan adalah saya bisa berkeliling Indonesia, gratis, difasilitasi oleh federasi, dan saya bisa mengenal banyak orang di seluruh Nusantara ini. Oke, itu yang wasit ya? Wasit, jadi keliling Indonesia gratis. Ya. Kayak Pak Dani dong. Oh, iya. Ya intinya kita bisa berkenal banyak orang. Oke, ya. Kemudian kalau menjadi guru itu hal yang paling menyenangkan adalah saya selalu mendapatkan hal yang inspirasi setiap waktunya, yaitu dari siapa? Murid-murid. Ya, dari murid malah? Justru ya, justru karena dari apa? Murid. Mereka kan seiring waktu setiap tahun pasti ada pergantian. Iya, ada betul. yang datang, ada yang pergi. Nah, ketika ada yang datang pasti ada hal-hal apa saja yang bisa menginspirasi saya. Jadi saya justru lebih banyak belajar pada mereka sebenarnya, termasuk di organisasi tadi. Ya,
saat ini kan ketika sudah tertata, saya tinggal mantau saja seperti di futsal. Kalau di desa memang sih karena memang baru mengawali, terutama saya kalau untuk Karang Taruna sebenarnya saya sudah adik saya sekarang ya. Jadi saya sudah saatnya ini. Tapi kan mengawali dulu. Iya, mengawali. Terus saat ini justru saya di desa itu karena ini saya tambahkan tadi ya, mohon maaf. Karena cukup menurut saya juga cukup baik dibagi gitu untuk mudah-mudahan nanti di yang lain tempat lain juga bisa. Jadi di tengah situasi pandemi setelah ada banyaknya WFH, jadi bekerja dari rumah, ada kesempatan untuk bertatap muka dengan teman-teman remaja di desa. Akhirnya saya mendirikan klub putri desa. Oh gitu. Kalau putra kan sudah biasa, udah ada lah. Iya. Nah, akhirnya di desa itulah Wonoharjo, Kecamatan Rowkel itu paling ujung ya. Kalau boleh dibilang bukan desa lagi, tapi pegunungan. Ya, tapi gunung ya, pegunungan. Hampir 70% itu pegunungan. Tapi disitulah saya lihat semangatnya. Ya, justru yang dari sana yang semangatnya tinggi, Pak. Iya, makanya saya sekarang justru ketika ada kesempatan di rumah, ya karena selain biar dekat dengan keluarga, sambil ngomong sambil ngelatih, saya banyak berkarya di rumah saja. Oke, tepuk tangan. Oke, sobat inspirasi dimanapun Anda berada, ya banyak sudah cerita pengalaman yang diceritakan, yang di-sharing oleh Pak Tri. Nanti kita ngetes ya, katanya tadi beliau kan suka bola gitu ya. Yeah. Ngomong tim favorit mana Pak? Bola Pak? Juventus. Oke, nanti gampang. Tapi sebelum itu saya sedikit menyampaikan bahwa UPB ini yang mensupport e-talk UPB. Dan saya dengar juga mendukung beasiswa-beasiswa untuk atlet olahraga ya. Oh, pastinya. Oke. Pokoknya punya prestasi minimal kabupaten atau mungkin di sekolah bawa sini. Ya insya Allah dapat beasiswa. Ya. Gitu Pak Tri. Nanti boleh di-share ke siswanya yang kira-kira pengen kuliah nggak usah jauh-jauh. Sini aja. Kalau perlu atlet-atlet yang sudah pernah juara-juara di regional ataupun di manapun bawa sini Pak Tri. Sepertinya sudah banyak juga. Oke, banyak Pak. Itu dibawa oleh Pak Dani. Oke. Terima kasih nih. Ya besok jangan berhenti. Yeah. Oke, lanjut ke laptop. Enggak ada laptop ini bro. Lanjut kertas. ke kertas. Oke. Lanjut ke TV. Ya, kita punya TV gede ini bro. Ya sobat inspirasi, kita ada gambar. Tebak gambar. Siapa dia? Ini sekarang pemain Juventus, Ronaldo. Oke, ini memang paling pertama paling mudah. Yeah. Oke, yang kedua, tereng, siapa dia? Pierluigi Collina. Tahu dia ya? Oke. Ini wasit favorit saya ini. Ya, sobat inspirasi, ini kita nggak ada bocoran sama sekali ya. Jadi kita memang memberi kejutan kepada narasumber-narasumber. Setiap event, setiap episode kita memberi kejutan. Next, gambar selanjutnya. Siapa dia? Citra Adisti. Lah, tahu lagi. Ini pemainnya Kebumen soalnya. Iya. Ini. Yang bikin aja nggak tahu tadi. Ini siapa gitu. Ini lagi. Puyol. Lah, tahu lagi. Carlos Puyol ya. Yeah. Tahu ya, suka Kapten Barcelona. Kapten Barcelona sekarang udah pensiun. Pensiun bahasanya Pak Denit pensiun ya. Yeah. Oke, ini Puyol. Ada lagi? Nah, ini kiper yang cukup nyentrik dari Amerika Latin. Tapi namanya saya lupa. Ini namanya lupa. Iya. Ya. Dari Amerika Latin. Iya, negaranya di tahun 70-an sih ini kiper 70-an. Berarti masih ingat ya? Saya kasih clue ya. Yeah. Atau mungkin punya dari Pak Tri sendiri dia punya sesuatu yang unik apa coba? Dia keuniknya itu kiper yang sering mencetak gol. Jadi dia nyentrik tadi. Ini salah satu penyelamatan menggunakan pull sepatu. Okay. Ya ketika dia sudah istilahnya tangan dan ini sudah lewat, dia bisa menyelamatkan. Selain itu dia juga sering maju untuk mencetak gol. Iya, betul sekali ya. Kasih poin 100. Jadi memang wawasan sepak bolanya luar biasa ya. Kita kasih gambar-gambar pemain yang sudah
lama, bahkan tahun 70-an. Ini namanya siapa? Ada yang tahu? Higuita. Ya, Higuita. Ya, yang terkenal dengan tendangan kalajengkingnya, menyelamatkan bola lewat seperti salto ya. Tapi dia juga pintar mencetak gol atau sering mencetak gol lewat tendangan-tendangan bebasnya. Oke, jadi itu game atau tebak wawasan melalui tebak gambar. Ternyata Pak Tri Ngudi ini 100. Memang cintanya pada sepak bola, cintanya pada futsal terbukti ya. Tepuk tangan lagi buat Pak Tri. Terima kasih. Sobat Inspirasi yang ada di rumah, tadi Pak Tri kan sudah berhasil ya menebak gambar. Nah, ini ada quick answer Pak. Quick answer itu Pak Tri harus menjawab pertanyaan dengan cepat. Tidak boleh pas. Jangan susah-susah. Enggak. Ya. Ini kami sudah sediakan jawabannya. Yang pertama, Mourinho atau Guardiola? Guardiola. Alasannya apa? Lebih cool aja. Lebih cool Santai aja. ya. Oke. Kenapa enggak Mourinho? Nyentrik gitu. Mourinho itu memang bagus punya karakter, tapi kayaknya banyak kontroversinya juga. Oh, banyak kontroversinya. Oke. Pertanyaan kedua. Real Madrid atau Barcelona? Jangan Juventus. Barcelona. Kenapa? Ya karena ketika tim saya kan Juventus ya, tapi di level Eropa Champion itu Madrid terbanyak. Sehingga bagaimana caranya nanti ketika saya pilih Barcelona, untuk gelar juara Championnya kan berarti tertahan gitu. Jadi kesempatan Juventus untuk nyusul lebih besar. Oh begitu. Jadi tetap ada kaitannya. Mungkin doanya Pak Tri manjur sehingga mendoakan Barcelona ke champion gitu ya. Kalau saya Chelsea. Cekal dulu Madrid, tapi nanti yang terakhir tetap Juventus. Okay. Juventini ya. Ngomong-ngomong kan suka main bola ya Pak ya? Suka. Ya. Futsal? Suka. Nah, kalau di futsal pilih ancor atau pivot? Kalau saya pilih angkor. Alasannya? Ya karena saya suka berbagi. Di angkor itu lebih banyak berbaginya. Oh begitu. Sebenarnya jawabannya mungkin kalau di pivot nggak bisa nyetak gol. Tabraknya terus ya. Enggak. Oke, lanjut. Lebih milih atau lebih senang diajak futsalan atau motor cross? Futsalan itu. Futsalan? Iya. Tapi suka motor cross kan? Motor cross hanya sebenarnya itu tidak terlalu ya. Cuma tidak terlalu. Kita karena lingkungannya juga kita ada di pegunungan, di komunitas ada, dan ya sekedar untuk ikut gaya-gaya saja itu. Jadi motor crossnya itu sebenarnya 99% foto-foto, 1%-nya ya latihan motor cross. Ini di sini aja saya sampaikan. Nah ini prinsipnya Pak Dani, di mana-mana harus foto nih. Iya. Ya memang mungkin teman dekat jadi agak mirip-mirip ya. Nah, kalau tadi dari kegiatan dan persepak bolaan, sekarang dari makanan. Ya. Lebih suka pete atau junk food? Pete. Iya. Kenapa? Ya pokoknya kalau ketika nafsu kita makan itu susah, udah larinya ke pete, sambel langsung jadi makan ya? banyak. Oke deh. Oh ya ada satu lagi. Dua ding. Iya wes, 10 juga boleh. Jangan. Nyanyi atau pantun? Pantun. Ya coba. Harus ini. Waduh, kan saya hanya milih saja. Ya harus ada, harus. Waduh. Kita tunggu Pak Tri membuat pantun. Tereng Sobat Inspirasi. Ya kalau suruh buat pantun ya udah buah salak buah kedondong. Terus jangan galak dong, itu aja. Ya presenternya jangan galak-galak gitu. buah salak, buah kedondong. Jangan galak dong. Saya juga punya ini. Ya boleh. Buah salak, buah dondong. Ya.
Emang kalau galak kenapa dong? kalah. Saya Siswanya mending nyanyi, kabur nanti. Saya mending nyanyi lah. Karena supporter Juventus semua. Gitu. Ini supporternya mendukung sana semua. Oke, ini Pak Tri, pertanyaan serius. Siapa orang yang paling menginspirasi di kehidupannya Pak Tri? Ibu. Iya. Mungkin bisa memberikan alasan atau bercerita sedikit tentang beliau? Oh iya. Ya, jadi gini, sosok ibu menurut saya itu sebuah inspirasi yang paling menginspirasi karena beliau selain juga sebagai ibu rumah tangga juga bekerja keras untuk turut serta dalam mendukung roda perekonomian keluarga, dan beliau selalu mengarahkan walaupun lulusan SD begitu, tapi mendukung anaknya untuk bersekolah atau melanjutkan studi setinggi mungkin yang sesuai dengan ini, sehingga itulah dorongan terkuat dan salah satu penggerak saya untuk bisa meraih kesuksesan dan keberkahan tentunya. Oke, sobat inspirasi. Jadi orang yang paling menginspirasi Pak Tri Ngudi adalah ibu. Bagaimanapun ibu, dia adalah yang melahirkan kita, dan ada hadis ya ini kalau di agama saya mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kita harus menghormati ibu dan harus menjadikan ibu adalah segala-galanya ya. Kita harus mencari ridho ibu dan pokoknya ibu adalah segala. Begitu ya Pak Tri ya? Betul. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Tri ada nasihat buat adik-adik di SMA 2 ataupun di mana, atau mungkin memberikan pilihan. Kalau misalnya saya memberikan pilihan, pilihannya adalah kuliah atau kerja, Pak Tri milih yang mana? Atau dua-duanya? Tentu saja kuliah dulu. Ya. Baru kerja. Ya. Oke. Karena gini, pengalaman saya juga bahwa setelah kita kuliah itu ada space waktu, ruang-ruang waktu yang bisa kita ambil juga untuk bekerja. Kalau kita tidak bisa bekerja tetap, cari yang freelance. Nah, ketika sudah lulus, kita sudah punya bekal dua-duanya. Ijazah itu adalah bagian sangat juga masih penting di dalam dunia pekerjaan dan salah satu prasyarat, dan pengalaman di dalam kerja itu juga akan digunakan. Sehingga ketika kita bisa pintu masuknya nanti kuliah dulu, bekerja bisa sambil terus diasah gitu untuk punya pengalaman pekerjaan, sehingga dua-duanya juga penting, tapi ada pintu masuknya adalah kuliah dulu. Oke, terima kasih. Dan ini ternyata tidak terasa waktu kita sudah dibatasi nih Pak Tri sama Pak produser ini. Siap Pak Bos. Jadi kita harus mengakhiri obrolan kita, mungkin di lain waktu kita bisa sambung kembali. Betul. Dan saya pengen ada closing statement atau pesan dari Pak Tri kepada siswanya tadi yang belum terjawab, silahkan disampaikan. Oke, sobat inspirasi dimanapun Anda berada, untuk pesan saya adalah gini aja, hidup adalah pilihan dan perjuangan. Jadi ketika kita hidup itu ya harus berani mengambil sebuah pilihan, jalan pilihan. Apa sih jalannya? Mau jadi wasit, mau jadi apapun, itu harus ada berani menentukan pilihan. Kemudian yang kedua adalah berani memperjuangkan sebuah pilihan. Jadi jangan mudah menyerah ketika ada hambatan-hambatan dalam hal yang sudah dipilih. Dan terakhir ada tentu saja bertanggung jawab apapun pilihannya. Oke. Ya, oke. Selamat sore sobat inspirasi. Jadi kita sampai ke penghujung acara dan sampai jumpa di next episode, tentunya dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi. Itok UBB, sharing for inspiring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.